Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai turunan fungsi trigonometri. Terkait soal penilaian diri kalian, soal pertama kalian yaitu mengenai pengertian turunan fungsi trigonometri. Nah, Ibu kaitkan dengan tugas yang minggu lalu, di mana soal nomor 1 itu berkaitan dengan pengertian turunan fungsi trigonometri. Soal nomor 1 itu yaitu fx-nya diminta mencari turunan fungsi menggunakan konsep limit. Seperti ini ya. Dengan soalnya fx sama dengan 3 sin x, di mana nilai x-nya sama dengan pi per 6. Nah, kita akan mencari nilai 3 sin x turunan 3 sin x menggunakan konsep limit. Ini yang dinamakan pengertian turunan fungsi trigonometri. Karena fx yang sama dengan 3 sin x, atau bisa kita tulis 3 sin karena x-nya sama dengan pi per 6, berarti 3 sin pi per 6 itu fx-nya. Kalau fx tambah h berarti 3 sin pi per 6 ditambah h. Oke, kita lanjut ke pakai konsep limit, di mana fx tambah h dikurang fx dari ini ya. Kita ganti fx tambah h-nya sama dengan ini, berarti yang ini ya. 3 sin pi per 6 tambah h dikurang fx-nya yang ini. Ini ya. Berarti 3 sin pi per 6 per h. Sama-sama punya 3, bisa kita keluarkan, jadinya limit. Bukan x mendekati 0 tapi h mendekati 0 ya. 3-nya bisa kita keluarkan, jadinya sin pi per 6 tambah h dikurang sin pi per 6 per h. Oke, lanjut. Kalian ingat gak dengan modul yang telah Ibu bagikan, kalau sin A dikurang sin B, itu rumusnya apa? Untuk sin A dikurang sin B itu sama dengan 2 cos A ditambah B per 2 dikali sin A kurang B per 2. Nah, ini rumusnya kita akan aplikasikan ke sini. Ini A-nya, ini B-nya. Jadinya limit H mendekati 0, 3-nya kita taruh di luar. Ini jadi apa? 2 cos A-nya seginian ya, berarti pi per 6 ditambah H, A ditambah B, ini A-nya, ini B-nya. Nih. Berarti B-nya, berarti karena ditambah, berarti ditambah pi per 6 dikali sin A-nya pi per 6 tambah H dikurang B. B-nya pi per 6. Oh iya, Ibu lupa, ini ada per 2 ya, berarti ini per 2, ini per 2. Jangan lupa soal kita ini per H loh, berarti ini per H. Oke, limit H mendekati 0. Lihat, 3 dikali 2 6. Cos ini pi per 6 ditambah pi per 6, 2 pi per 6 ditambah H per 2 ya. Salah kurung, dikali ini kurang ini habis, jadi sisanya sin H per 2 per H. Oke, limit H mendekati 0. Nah, ini karena cos bisa kita pisah ya, kita pisah jadi cos
sorry, ini karena 3 kali 2 sudah di dalam, berarti ini 6 nya ada punyanya ini ya. Ini nggak perlu lagi. Cos 2pi per 6 tambah H per 2 dikali limit H mendekati 0 sin H per 2. Nah ini dia, kenapa ini ibu pisah, ini punya ini punya ini, dipisah ya, per H hanya ini ikut yang sini. Kenapa ini bisa dipisah? Karena ini perkalian ya, hanya ikut sini. Limit H mendekati 0 6 cos 2 per 6 pi tambah H per 2, yang ininya jadinya 1 per 2, berarti 6 kalau kita masukkan hanya sama dengan 0, 6 dikali cos 2pi per 6 dibagi 2, berarti gini aja, 2 per 6pi ditambah 0 per 2 dikali setengah. Lanjut ke belakang ya. Oke lanjut, tadi 6 dikali cos 2 per 6pi, karena ditambah hanya sama dengan 0, berarti 0 per 2 dikali setengah. Ini bisa dibagi dengan ini 3, 2 dibagi ini, jadinya sisa 3 dikali cos 1 per 6pi. 3 dikali cos 1 per 6pi berarti 180 dibagi 6 30, cos 30 sama dengan setengah akar 3, 3 per 2 akar 3. Nah seperti itu ya. Oke lanjut, kita ke prinsip turunan jumlah dan selisih turunan ke fungsi kuadrat, ke turunan fungsi kuadrat. Sebelum lanjut ke soal nomor 2, ibu bikin simulasi dengan contoh soal lain ya. Misalnya gini, Y sama dengan 7x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 10. Nah gimana nih turunannya seperti ini? Berarti ini pangkat 4 taruh di depan dikali 7x, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Paham? Berarti ini 3 di sini taruh di depan dikali 3x, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Oke, ditambah berarti ininya taruh di depan 2 dikali 5x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 1. Ini ada nggak? Ini ada 1 ya nggak sih? Ini 1 dikali 6 tetap 6x, 1 dikurang 1 sama dengan 0, ditambah ini 10 punya x nggak punya kan, karena nggak punya 10 maka ini 0. Oke, berarti 4 kali 7 28x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 10x pangkat 1, karena x pangkat 1 tetap ditulis 1 ya, dikurang x pangkat 0 sama dengan berapa? X pangkat 0 sama dengan 1, berarti ini 6 kali 1 sama dengan 1. Gini hasilnya ya. Nah untuk lebih pahamnya lagi, satu lagi, berarti kalau ibu bilang 3x turunannya berarti karena x nya pangkat 1 berarti hasilnya 3. Oke, nah sekarang kita lari ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu ditanya turunan fx dari 3x dikurang cos x. Nah seperti ibu bilang tadi, kalau turunannya turunan dari 3x berarti 3. Turun dari cos, ingat nggak turunan cos itu ada negatif di sini ya. Cos x itu turunannya min sin x, berarti min sin x. Oke, berarti 3 ditambah negatif ketemu negatif jadi positif sin x. Dari soal itu diketahui x nya sama dengan
dimana X nya sama dengan pi per 3, berarti tinggal kita ubah 3 ditambah sin pi per 3, sin per 3 ditambah pi per 3 berarti 180 dibagi 3 sama dengan 60, sin 60 sama dengan setengah akar 3. Ini hasilnya. Oke, untuk pertanyaan ketiga itu mengenai prinsip turunan perkalian dua fungsi keturunan fungsi trigonometri. Ingat, untuk perkalian ini rumusnya kalau ada Y sama dengan U dikali V, berarti turunannya rumusnya U dikali V aksen ditambah U aksen kali V. Maksudnya ini U turunan V ditambah turunan U dikali V. Contohnya kita bisa lihat soal nomor 4. Yang A, soal nomor 4A itu ini ya. Y sama dengan 3X sin X ditambah cos X. Kita nggak bisa langsung turunin ini turunkan, ini turunkan, ini turunkan. Nggak bisa. Kenapa? Karena 3 dikali X sin X ini merupakan perkalian. Nah, yang ini U-nya, yang ini V-nya. Berarti kalau U-nya sama dengan 3X, turunan U berarti berapa? 3. V sama dengan sin X. Berarti turunan sin X sama dengan cos X. Ini yang akan kita hitung. Jadi untuk mencari nilai turun dari Y ini sama dengan ini rumusnya kan? U dikali V aksen ditambah U aksen kali V. U-nya berapa? U-nya 3X dikali V aksennya ini cos X ditambah U aksen sama dengan 3 V aja berarti sin X. Jangan lupa ini soalnya jangan ketinggalan ya, diturunkan juga. Nah, ini karena penambahan bisa kita turunkan langsung, berarti ditambah cos X itu turunannya min sin X. Oke, tinggal kita susun aja rapi-rapi. Berarti aksennya 3X cos X ditambah nih 3 sin X dikurang sin X sama ya nih. Berarti bisa 3 dikurang 1 sama dengan 2 sin X. Ini hasilnya. Gitu. Untuk soal nomor B, Y sama dengan 2X cos X dikurang X pangkat 3. Nah, ini berarti ini perkalian ya nih. Ini U, ini V. U-nya sama dengan 2X, berarti turunannya 2. Kalau V-nya sama dengan cos X, berarti turunannya min sin X. Oke, lanjut. Berarti untuk mencari turunan ini, si Y aksennya berarti 2 dikali cos X ditambah, ini lihat rumusnya ya, bisa terbalik nggak apa-apa, ini 2X dikali min sin X. Oke, ini jangan lupa sih ini dikurang, berarti dikurang 3 taruh di depan, X 3 dikurang 2 sama 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, berarti kalau kita susun 2 cos X, ini ada min berarti negatif 2X sin X. Ini perkaliannya dikurang 3X kuadrat. Ini hasilnya. Oke, untuk yang keempat yaitu prinsip turunan pembagian keturunan fungsi trigonometri. Untuk pembagian rumusnya ingat ya, kalau ada Y sama dengan U per V, ini pembagian ya, berarti rumus turunannya sama dengan ini, nggak boleh terbalik, berarti U aksen kali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Ini tidak boleh terbalik, jadi U dulu diturunkan, baru V kali V dikurang U dikali V turunan per V kuadrat. Kenapa nggak boleh terbalik? Karena ini pengurangan, beda dengan perkalian tadi. Kalau perkalian penjumlahan 1 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 1. Oke, berarti boleh terbalik yang kalau penjumlahan ya, kalau perkalian tadi.
Oke, aplikasi soal ini ada di aplikasi rumus ini ada di soal nomor 3. Soal nomor 3 kalian itu apa tadi itu ya? Ini. Soalnya fx sama dengan cos x per 5 ditambah sin x. Nah, ini jadi u, yang ininya v. U-nya kita tulis cos x, berarti turunan u-nya sama dengan turunnya min sin x. Kalau yang ini v sama dengan 5 ditambah sin x, berarti turunan v-nya sama dengan 5. Ada x-nya nggak ada. Karena tidak ada x, berarti nilai turunan 5 sama dengan 0. Sin x, turunan sin x sama dengan cos x. Oke, lanjut, tinggal kita masukin ke rumus. Rumusnya ini u aksen nih min sin x dikali v nya ini ya, dikali 5 ditambah sin x dikurang u biasa yang ini cos x dikali v aksennya sama dengan cos x per, jangan lupa v kuadrat berarti 5 ditambah sin x kuadrat. Ini perkalian, berarti ini kali sini, berarti min 5 sin x. Negatif dikali positif berarti hasilnya negatif ya, dikali negatif nggak usah dikali lagi ya, langsung ini negatif sin kuadrat x, karena sin kali sin kuadrat x, dikurang ini cos dikali cos kuadrat x per 5 ditambah sin x kuadrat. Oke, min 5 sin x, ini ada negatif, kita keluarkan negatifnya, jadi sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x, ya enggak? Kenapa sih harus dikeluarkan negatifnya? Karena kita mau melakukan sesuatu. Melakukan sesuatunya itu apa? Ingat nggak kalian, sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. Nah, ini dia tujuannya. Per 5 ditambah sin x kuadrat. Udah cukup sampai sini aja. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu, semoga bisa lebih dimengerti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.